Notifikasi muncul dari layar handphone yang menandakan orderan sudah tiba. Tetapi kita tidak sedang bicara soal kemudahan memesan makanan dari atas kasur. Kita bicara tentang sebuah ekosistem yang menjadi tulang punggung jutaan nyawa, namun dioperasikan oleh algoritma yang tidak punya hati. Pernahkah kalian melihat mereka berkerumun di bawah jembatan menatap layar yang sudah mati suri, sementara di depan mata mereka ratusan orang butuh tumpangan? Kenapa sistem justru melempar orderan ke driver yang jaraknya 2 kali lipat jauhnya? Bahkan ada driver yang bekerja 16 jam tapi pulang dengan tangan kosong. Sebuah akun yang tadinya ramai di berondong orderan atau dalam istilah lainnya, gacor, mendadak mati, membekuk, dan menjadi sunyi tanpa vonis yang jelas. Istilah ini seringkali menjadi kata yang menakutkan dari kalangan ojol yang mereka sebut dengan akun anyep. Ada yang bilang ini efisiensi, padahal ini adalah perbudakan digital yang dibungkus dengan istilah kemitraan. Kali ini di SDM rendah kita akan bongkar mesin di balik layar ojol, algoritma yang curang, fenomena akun yang dibunuh perlahan, dan realitas pahit yang sengaja disembunyikan di balik layar sentuh kalian. Tahun 2026, 8 juta orang mengenakan jaket yang sama. Angka ini bukan statistik prestasi, ini adalah potret kegagalan lapangan kerja formal. 60% dari mereka adalah korban PHK, manusia-manusia yang terdampak dari zona nyaman dan dipaksa bertarung di aspal. Menjadi ojol itu mudah, tidak butuh ijazah, tidak butuh koneksi, cukup KTP, SIM, dan nyali. Perusahaan menjanjikan kebebasan waktu, tapi mari kita jujur, di industri ini fleksibilitas adalah jebakan. Jika kamu tidak bergerak, kamu tidak makan. Jika kamu istirahat, algoritma akan mencatatmu sebagai pembelot. Di balik aplikasi itu, ada entitas bernama algoritma. Dia tidak melihat keringat, dia hanya melihat data. Saat kalian memesan, si Tuhan digital ini melakukan kalkulasi brutal dalam hitungan milidetik. Dia menghitung rating, riwayat pembatalan, spesifikasi ponsel, hingga seberapa sering kamu menolak orderan sampah. Masalahnya, ketentuan ini gelap, hitam di atas hitam. Platform mengklaim ada sistem prioritas bagi yang rajin, tapi realitasnya ini adalah kompetisi gladiator. Yang kuat dibuat makin haus, yang lemah dibiarkan kelaparan di pinggir jalan. Peneliti menyebutnya sebagai algorithmic management, sebuah metode di mana perusahaan mengontrol pekerja tanpa perlu ada manajer manusia. Kamu tidak dipecat oleh orang, kamu didepak oleh kode program. Ini adalah anomali yang paling sering memicu maki. Kamu berdiri di depan lobi mall, tapi orderan justru jatuh ke tangan driver yang masih terjebak macet di lampu merah 2 kilo dari sana. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena rating adalah kasta. Jika akunmu dianggap kasta rendah karena pernah membatalkan pesanan ayam geprek yang antriannya 2 jam, algoritma akan menghukummu. Kamu dianggap tidak kompeten, meski kamu yang paling dekat secara fisik. Dan sistem regulasi ojek online ini membutuhkan penyeimbang beban. Sistem sengaja menarik driver dari luar area untuk mencegah penumpukan di satu titik. Mereka tidak peduli bensinmu habis atau motormu panas. Bagi mereka, kalian hanyalah titik biru di layar yang harus terus bergerak. Statis artinya mati. Anyep, satu kata yang paling ditakuti. Ini bukan sekedar sepi orderan. Ini adalah eksekusi mati secara digital. Ketika akunmu anyep, ponselmu hanyalah sebongkah besi tak berguna. Kenapa bisa terjadi? Kadang alasannya teknis, aplikasi tidak update, atau GPS-mu melompat-lompat. Tapi seringkali alasannya bersifat hukuman. Algoritma punya memori yang panjang. Sekali kamu dianggap pilih-pilih makanan, sistem akan menaruhmu di baris paling belakang.
Ada sisi gelap yang jarang dibahas, shadow banning. Kamu aktif, kamu di lokasi ramai, tapi sistem sengaja menghilangkan keberadaanmu dari radar orderan. Tanpa surat peringatan, tanpa penjelasan, kamu hanya dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian sampai kamu menyerah. Namun sistem ini adalah sebuah koin yang memiliki dua sisi, dan sisi lain koin ini adalah kalian, para pengguna. Saat hujan badai atau jam pulang kantor, aplikasi kalian mendadak bisu mencari driver. Padahal di bawah gedung kantor kalian, puluhan driver sedang berteduh. Ini adalah permainan supply and demand yang rusak. Saat permintaan meledak, algoritma justru seringkali melakukan seleksi alam. Mereka menahan orderan untuk memicu tarif tinggi. Di saat yang sama, banyak driver mematikan aplikasi karena tarif yang ditawarkan platform tidak sebanding dengan resiko menembus banjir. Hasilnya, konsumen terlantar, driver pun lapar. Industri ini dibangun di atas janji kemandirian, namun dijalankan dengan tirani algoritma. Driver menuntut transparansi, tapi platform berlindung di balik tembok rahasia perusahaan. Kita sedang menuju masa depan di mana nasib jutaan orang ditentukan oleh barisan kode yang tidak mengenal rasa iba. Upah yang dipangkas, biaya sewa aplikasi yang mencekik, hingga ketiadaan perlindungan hukum yang nyata. Mereka menyebut ini ekonomi berbagi. Pertanyaannya, siapa yang berbagi dan siapa yang mengeksploitasi? Ojol bukan sekedar aplikasi. Ini adalah cerminan dari kerasnya hidup yang kita jalani sekarang. Sebuah sistem yang memaksa kita menjadi mesin untuk melayani mesin. Pernah dengar istilah gacor, gampang cari orderan? Bagi driver, ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah candu. Algoritma bekerja seperti mesin judi di kasino Las Vegas. Mereka memberikanmu kemenangan beruntun di awal, membuatmu merasa menjadi pilihan sistem agar otakmu memproduksi dopamin. Saat kamu merasa akunmu sakti, kamu akan rela melakukan apa saja. Menembus hujan badai, mengabaikan jam makan, hingga melupakan keluarga. Tapi waspadalah, karena status gacor ini tidak permanen. Itu adalah umpan. Begitu kamu sudah ketergantungan pada penghasilan itu, sistem akan mulai memerasmu, mengurangi pesananmu secara perlahan agar kamu bekerja lebih keras lagi untuk mendapat level yang sama. Ini adalah eksperimen psikologis massal. Mereka tidak memaksamu bekerja dengan pecut, mereka memaksamu bekerja dengan harapan, dan harapan di tangan algoritma yang salah adalah senjata yang paling mematikan. Penghasilan bersih seorang driver seringkali jatuh di bawah upah minimum jika dihitung per jam. Mereka bekerja di atas rata-rata waktu kerja manusia normal hanya untuk menyentuh angka layak. Jika ini adalah kemitraan, kenapa hanya satu pihak yang menjadi kaya raya, sementara pihak lainnya harus mengemis pada bintang 5? Satu bintang bagi kalian itu hanya satu klik karena kesal pesanan telat 5 menit. Tapi bagi mereka itu adalah vonis mati. Algoritma menempatkan konsumen sebagai hakim yang tidak butuh bukti. Satu laporan palsu dari pelanggan yang ingin makan gratis bisa membuat akun seorang ayah yang sudah mengabdi 5 tahun diputus secara sepihak. Inilah rating sistem tirani. Driver dipaksa menjadi budak perilaku. Mereka harus terus tersenyum meski dimaki. Harus tetap sopan meski diperlakukan seperti pelayan rendahan. Karena mereka tahu, di balik layar sana, si Tuhan digital sedang memantau. Jangan berpikir mereka butuh kalian selamanya. Jutaan driver ojol hanyalah pengumpul data sementara. Setiap kilometer yang kalian tempuh, setiap gang sempit yang kalian lalui, sedang direkam untuk melatih kecerdasan buatan. Visi jangka panjang perusahaan teknologi bukan tentang kesejahteraan mitra. Visi mereka adalah eliminasi mitra. Saat teknologi siswa kemudi dan drone sudah siap, 8 juta orang berjaket hijau ini akan dibuang ke tempat sampah sejarah. Kalian hanya jembatan menuju otomatisasi total. Mesin tidak perlu uang makan, mesin tidak perlu asuransi, dan mesin tidak akan pernah memprotes algoritma. Jadi setelah mendengar semua ini, apakah kalian masih melihat aplikasi itu dengan cara yang sama? Industri ojol adalah bukti nyata bagaimana teknologi bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Ia memberi makan jutaan perut, tapi ia juga memeratai jutaan jiwa dalam ketidakpastian. Kita tidak butuh pahlawan bertopeng,
Kita butuh regulasi yang tegas, kita butuh transparansi algoritma. Dan yang paling penting, kita butuh nurani untuk menyadari bahwa di balik titik biru yang bergerak di layar HP kalian adalah manusia yang punya rasa lelah, punya keluarga, dan punya harga diri yang tak layak ditukar dengan potongan promo Rp5.000. Pikirkan itu saat kalian memesan tumpangan besok pagi. Jangan jadi bagian dari sistem yang menindas secara tidak sadar.